Film ini dimulai dengan sekelompok pria yang sedang asyik bermain gadget. Mereka tampak seperti ketua geng di sekolah mereka. Di depan mereka, ada seorang pecundang bernama Kim. Pemimpin mereka mulai kalah dalam permainan dan menyalahkan Kim, meskipun ia tidak melakukan apapun. Ia bahkan menendang Kim ke salju dan menyuruh Kim membelikannya sarapan. Kim sering diganggu oleh anak ini, dan anak ini tidak terkecuali. Setiap hari Kim disiksa, si pembuli selalu muncul dengan rencana baru untuk mengacaukan harinya. Terkadang, ia juga berpikir untuk pindah dan menjauh dari sekolah ini serta memulai hidup baru. Karena tidak ingin ada masalah, Kim membeli sarapan dan meninggalkan mereka. Kemudian, ia masuk ke kelas dan melihat gurunya menghukum para pembuli di depan kelas. Sambil bingung dan tertegun, gurunya mengumumkan bahwa Kim akan dipindahkan ke sekolah lain sesuai rencana Kim. Kim merasa lega dan mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman sekelasnya. Pada siang hari, di kota baru, Kim membereskan barang-barangnya untuk menetap di tempat baru mereka. Saat Kim sedang memindahkan barang-barangnya, ia bertemu dengan seorang gadis bernama Eunji. Gadis itu menyapa Kim dengan ramah, tetapi Kim mengabaikannya dan mengatakan kepada ibunya bahwa gadis itu jelek. Mendengar apa yang dikatakan Kim, ibunya menyenggol bahunya dan memulai percakapan dengan Eunji. Ibunya mengetahui bahwa Eunji adalah salah satu siswa terbaik, tetapi Kim tidak peduli dan pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Keesokan harinya, saat Kim berjalan melewati lorong, ia bertemu dengan seorang gadis populer bernama Yena. Kerumunan orang mulai mengelilinginya, tetapi pengawalnya mendorong mereka menjauh. Kim berhasil menyelinap dan masuk ke lift yang sama dengan yang dimasukinya. Pada saat yang sama, di luar sekolah, para gadis menjadi heboh karena pangeran bernama Wonho akan datang. Yena melangkah keluar dari sekolah dan mendekatinya sementara semua orang bersorak karena mereka cocok satu sama lain. Kim melihat ini, kecewa, dan ingin pergi. Saat pergi, pengawal itu menghadapinya dan mengancam akan memukulnya karena keberaniannya untuk mendekatinya. Untungnya, Wonho melihat ini dan menyuruhnya untuk membiarkan Kim pergi. Di rumah, Kim menemukan sebuah toko di internet. Saat menjelajahi toko, dia menemukan pakaian yang sedang tren dan meminta ibunya untuk membelinya. Dia bilang iya, dan dia langsung membelinya untuk dipakai besok. Keesokan harinya, dia dirampok oleh seorang pria bernama Chang. Dia memberikan dompetnya dan memperhatikan pakaiannya dengan saksama. Ternyata mereka menggunakan pakaian yang sama dari toko yang sama yang menjual barang palsu. Mengetahui hal ini, mereka marah dan menyerbu ke toko. Sesampainya di sana, mereka mulai membanting pintu beberapa kali. Kemudian, seorang pria bernama Na muncul dan membuka kunci pintu. Dia masuk ke toko, diikuti oleh mereka berdua. Mereka mulai protes dan meminta pengembalian uang. Mengabaikan protes mereka, Na meminta mereka untuk mengikutinya keluar. Ia kemudian pergi dari satu toko ke toko lain untuk menunjukkan ketenarannya di antara mereka. Pada akhirnya, Na menawarkan mereka berdua untuk menjadi bawahannya. Keduanya berkata ya dan akan melakukan apapun yang dimintanya. Mereka mulai berolahraga, dan Na memberi mereka sesi foto dan pelajaran untuk menjadi model. Di sekolah mereka, ada acara yang memilih satu siswa sebagai yang paling populer. Aula penuh dengan kegembiraan untuk acara ini. Ketika Wonho dan Yena tiba, penonton bersorak untuk mereka. Di sisi lain, penonton tercengang oleh mode baru Kim ketika ia memasuki ruangan. Siang harinya, saat Kim membersihkan kelasnya, ia menerima pesan dari nomor tak dikenal yang menyuruhnya pergi ke auditorium. Ia pergi ke tempat itu dan tidak menemukan siapapun di sana. Sebuah pintu terbuka dan memperlihatkan bahwa Yenalah yang mengiriminya pesan. Yenalah yang memberitahu Kim bahwa besok akan ada pesta ulang tahun dan ia ingin Kim datang. Keesokan harinya, Kim datang ke pesta, memberinya hadiah, dan menyanyikan lagu ulang tahun untuknya. Setelah pesta, Yena bertemu dengan Wonho. Ia juga memberinya hadiah. Setelah beberapa hari, sekolah itu menyelenggarakan acara olahraga. Meskipun itu adalah acara olahraga, Wonho dan Kim mengadakan kompetisi mode. Keduanya dihukum oleh guru karena itu. Malam itu, Wonho menelusuri komentar-komentar postingan Yena dan menemukan Kim adalah salah satunya. Ia menguntitnya dan menemukan bahwa Kim bekerja di toko barang palsu. Ia tersenyum licik dan merencanakan cara untuk menghancurkan Kim. Keesokan harinya, Kim dan Chang bekerja di toko itu. Saat bekerja, Wonho datang dan mulai melihat barang-barang mereka. Ia juga menyatakan bahwa toko ini adalah penipuan. Kemudian ia membuang uangnya dan pergi tanpa membawa pakaian yang dibelinya. Saat Na memerhatikan barang-barang mereka, dua orang pria datang dan mencarinya. Mereka ingin menjebloskan Nam ke penjara karena toko barang palsunya.
Nam sangat marah. Setelah Nam dibebaskan, dia menelepon Wonho dan menyuruhnya pergi ke atap. Nam berbicara kepadanya tentang penangkapan itu dan mengetahui bahwa Wonho adalah orang yang melaporkannya. Dia meninju Wonho. Melihat apa yang terjadi, pengawal Wonho mulai memukuli Nam. Nam terluka dan dikirim ke rumah sakit. Setelah mendengar ini, Kim bergegas ke rumah sakit untuk melihat temannya. Dengan marah, Kim mencari Wonho di sekolah dan menatapnya. Tiba-tiba, semua ponsel siswa menerima pesan yang berisi video tentang Kim yang diganggu. Ada banyak siswa yang merasa empati, tetapi beberapa dari mereka merasa jijik. Eunji datang untuk menghibur Kim. Di sisi lain, Yena merasa jijik dan mengatakan dia menyedihkan. Menghadapi masalah ini, dia ingin pindah ke sekolah baru. Chang dan Nam pergi ke rumahnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Kemudian, Kim menonton TV dan menemukan sebuah kompetisi yang disebut Fashion King. Dia tahu bahwa Wonho akan bergabung acara itu, jadi dia ikut serta. Dia pergi ke tempat Nam dan meminta bantuannya. Nam berkata ya dan melatih Kim untuk menjadi model terbaik. Tibalah hari Fashion King diadakan. Tempat itu sangat ramai karena merupakan salah satu acara terbesar di kota, dan Wonho menjadi pusat perhatian. Kim datang dan menghadapi Wonho karena mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Babak 1 adalah ukuran tubuh yang membuat Kim dan Wonho dengan mudah lulus ujian ini. Di babak 2, setiap kontestan perlu memilih jas dan memakainya. Setelah itu, setiap kontestan harus berjalan dan akan diadili. Wonho sangat ahli dalam hal mode, jadi dia melanjutkan ke babak berikutnya. Di sisi lain, Kim tidak memiliki pengalaman dalam bidang ini. Dia panik dan tidak tahu harus berbuat apa, tetapi Nam tahu bahwa Kim tidak memiliki keterampilan itu, dan menyelinap untuk membantunya. Bahkan dengan bantuan Nam, dia tetap tidak punya cukup waktu, jadi dia memilih secara acak. Untungnya, perspektif juri tentang modenya adalah meta baru. Karena itu, mereka memberikan Kim pujian bahwa dia revolusioner. Ketika Kim menunggu teman-teman mereka di tempat Nam, Eunji datang dengan penampilan yang berbeda dan menarik perhatiannya. Beberapa kali kemudian, Nam dan Chang datang untuk merayakan kemenangan, dan tiba-tiba perwakilan Fashion King datang dan memberi mereka gaun untuk babak selanjutnya, sebuah kencan. Di babak ini, hanya Kim dan Wonho yang lolos. Babak terakhir adalah pertukaran tematik. Wonho akan memberikan sebuah barang kepada Kim dan sebaliknya. Kim memberikan seragam kepada Wonho, dan Wonho memberikan sedikit uang. Seperti seharusnya, Kim merasa putus asa, tetapi dia tidak menyerah. Kemudian sebuah ide muncul, Kim mencoba membeli pakaian yang tidak terpakai dan menjahitnya menjadi satu untuk membuat yang layak. Kelebihan beban oleh saat Kim datang, teman-temannya tertidur. Ia melihat hasil kerja mereka dan merasa kagum. Saat ia mencobanya, Eunji terbangun dan berkata bahwa hasil kerjanya bagus. Ia memeluk Eunji dari belakang dan mengatakan bahwa ia mencintainya. Keesokan harinya, staf khawatir karena Kim tidak muncul. Mereka meneleponnya, tetapi tidak ada jawaban. Kim sedang dalam perjalanan dan berjalan kaki ke tempat itu. Tiba-tiba seorang pria dengan sepeda motor dengan cepat mencuri tasnya. Kim melompat dan mengambil tasnya dan mencoba mengambilnya kembali. Ia terseret oleh sepeda motor itu selama beberapa saat, menyebabkannya terluka. Pada akhirnya, ia berhasil mengambil kembali tasnya. Dalam kondisi ini, dia tidak menyerah dan terus berjalan ke aula. Sementara itu, Wonho mengalahkan pesaingnya dengan karismanya. Di akhir film, Kim berhasil mencapai tempat itu dan beristirahat di lorong. Eunji melihatnya dalam kondisi ini dan berlari ke arahnya sambil menangis. Staf melihatnya dan memberitahu bos mereka bahwa Kim datang dalam kondisi tidak baik. Semua perhatian tertuju pada Kim, termasuk juru kamera. Ibunya muncul dan menangis. Di bawah tekanan staf, Nam mengatakan bahwa pertunjukan harus tetap berlanjut. Kemudian dia membantu Kim bersiap-siap dengan kain yang dia dapatkan. Dengan bantuan Chang, Kim naik ke panggung dan berjalan di atasnya seperti seorang model. Dia menang dan berpikir bahwa dia telah berubah dari seorang pecundang yang diganggu menjadi seorang model terkenal. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Tell me why you have to seem so distant when I'm